Bahagia rasanya ketika saya bisa memberikan sumbangsih oksigen satu itu, menjaga bumi kita. Tapi nilai yang lebih tidak terduga adalah nilai keuntungannya. Keuntungan saya bisa kenal lebih banyak orang, keuntungan hasil buah-buahnya, keuntungan hasil bibitnya, dan bibit itu yang membuat juga masyarakat di sini, Mas. Jadi keuntungan yang saya dapat adalah melibatkan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Agus Joko Susilo. Kebetulan saya lulusan STM Listrik. Alhamdulillah dari hobi saya, meskipun tidak nyambung dari lulus STM Listrik, sekarang berkebun seperti ini, itu berawal dari hobi. Alhamdulillah, kalau berbicara nyambung, tetap nyambung. Dulunya nyambung kabel, sekarang nyambung tanaman. Saya berharap saya bisa menyambung rasa dengan masyarakat seluruh Indonesia. Banyak kesaksian kalau berbicara background, saya adalah orang yang paling tidak punya di desa saya, di desa Jambu. Saya baru bisa membeli sepeda motor itu tahun 2004. Itu pun hanya GL 100 yang mati suratnya. Saya beli 1 juta untuk keliling menjadi tukang stek keliling. Jadi seperti itulah, termasuk rumah saya tidak punya, mondok di tempat kakak saya. Karena rumah saya yang sebenarnya adalah tinggalan bapak ibu, tapi waktu itu karena reng, uso, genteng itu sudah rusak, jadi tidak bisa membenahi karena tidak ada pekerjaan selain angon wedhus itu. Sehingga anak saya pun kalau tidur saya kasih helm biar nggak kejatuhan genteng. Itu benar kenyataan seperti itu. Jadi kesaksian dari seluruh warga desa juga menyaksikan itu. Bertahun-tahun saya hidup untuk angon wedhus. Saya mengembala kambing tahun 2001 sampai tahun 2006. 2004 sudah beli sepeda motor GL itu, saya menjadi tukang stek keliling desa. Saya nyetek keliling itu karena berdasarkan dari awalnya hobi. Saya seneng nyambung ukulasi. Jadi pada waktu itu mangga saya warnai ada 11 macam, ada 7 macam, ada 10 macam, ada merah, kuning, oranye. Jadi dari situlah saya menyalurkan hobi saya sebenarnya. Nah, dari tukang stek keliling itu artinya saya sudah punya bekal untuk bisa mengukulasi, merubah generasi. Dari situlah saya bisa terangkat secara ekonomi saya. Terus saya juga membuat tanaman-tanaman baik kelengkeng, alpukat dan lain sebagainya. Sehingga untuk pilihan yang tepat segmennya adalah alpukat. Karena saya melihat orang di Indonesia ini alpukat salah satu superfood, salah satu healthy food untuk kebutuhan mereka. Bahkan kalau berbicara diet saat ini itu orang sudah banyak mengurangi karbohidrat yang tinggi. Salah satunya nasi untuk mengkonsumsi alpukat. Nah, alpukat pada waktu pertama saya lokal. Dan saya untuk sebuah pengakuan ini, saya mohon maaf, pengakuan saya di dunia alpukat itu sudah semakin kuat ketika saya pada 6 tahun yang lalu saya bisa membuat alpukat. Yang alpukat itu pendek, bisa berbuah di dalam pot. Jadi ukuran pohonnya 1 meter tapi sudah banyak buah-buahnya. Karena pada waktu itu saya sering diolok-olok sama teman-teman, wong alpukat kok ditanam di pot. Karena pohon alpukat kan identik dia tumbuhnya meninggi, batangnya besar baru berbuah. Namun pohon-pohon kecil yang saya treatment itu bisa berbuah. Dari situlah banyak pengakuan sehingga mereka banyak mengenal saya lewat sosmed yang saya posting. Alpukat pendek-pendek 1 meter mampu berbuah. Pada waktu itu ada alpukat aligator sudah masuk, terus alpukat kelut itu yang pada waktu itu belum saya namakan alpukat kelut, waktu itu saya sudah bisa membuahkan. Nah, cerita menarik tentang tabu lampot Indonesia. Kalau berbicara tabu lampot Indonesia, kalau berbicara Indonesia itu kan kelasnya
setidaknya di Jakarta atau Surabaya. Tapi di sini di tempat desa yang terpencil, saya menguatkan branding ada Indonesianya. Itu saya memberanikan diri, Mas. Pada waktu itu saya angen-angen kok kok kemelelet atau kok sombong sekali sih menurut pandangan saya. Masa di desa kok ditulisi Tabu Lampot Indonesia, kok kelasnya meng-Indonesia sekali, padahal tempatnya di desa. Tapi berangkat dari situlah saya untuk pengen sekali untuk menguatkan bahwa Tabu Lampot Indonesia itu benar-benar saya berharap bisa diakui secara pasar saya, kebutuhan saya. Dari situlah saya berkeinginan terus untuk belajar. Karena untuk membranding tempat yang berdasarkan untuk sebuah harapan seperti apa yang kita inginkan, berarti harus lebih baik. Artinya bagaimana bisa kuat secara branding personalnya, baik produknya. Saya harus banyak belajar. Dari situlah tuntutan rasa tanggung jawab saya karena sudah terlanjur menulisi Tabu Lampot Indonesia, sehingga saya harus benar-benar mampu untuk diakui oleh banyak orang. Setidaknya orang ketika datang ke sini, orang sudah melihat tanaman-tanaman saya seperti ini di pot-pot yang sudah ada buah-buahnya, itu sudah menjadi tolak ukur. Dan saya juga melihat kalau ada orang masuk di sini itu orangnya selalu tersenyum. Apakah tersenyumnya itu tersenyum melihat kebun saya? Tapi saya yakin kalau urusan menanam itu salah satu kebahagiaan untuk kita. Ketika orang datang ke sini, dia sudah punya chemistry, sudah klik dengan kebun saya. Karena saya nata kan juga tidak asal menata. Saya harus merapikan, saya harus menyapu kebun saya yang seluas ini. Setiap pagi dan sore harus disapu supaya orang berkunjung itu lebih kerasan dan lebih senang. Alhamdulillah tamu selalu setiap hari ada. Contoh hari ini tadi dari Kabupaten Temanggung, ada dari Palangkaraya, ada dari Surabaya. Setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Banyak tamu-tamu yang hampir seluruh Indonesia sudah berkunjung ke sini. Rombongan-rombongan. Yang paling jauh mana, Pak? Besok itu dari NTT, juga dari Malaysia. Kalau saya diundang itu biasanya pemaparan. Jadi istilahnya narasumber untuk pemaparan tentang meng-create kebun. Jadi pola-pola, mulai master plan-nya, layout-nya, per klaster demi klasternya untuk menanam, cara perawatan, pendampingan, bagaimana merawat tanaman itu dengan baik dan benar secara SOP-nya. Ya, sosialisasi tentang alpukat itu. Meskipun saya tidak diundang, saya berusaha untuk menyampaikan itu. Jadi termasuk yang datang ke sini membeli bibit, tidak harus membeli bibit, tapi saya harus mengedukasi mereka untuk bagaimana nanti orang itu ketika menanam dengan benar. Kalau tolak ukur saya berkebun itu yang lebih saya dapatkan adalah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bahagia rasanya ketika saya bisa memberikan sumbangsih oksigen satu itu, menjaga bumi kita. Tapi nilai yang lebih tidak terduga adalah nilai keuntungannya. Keuntungan saya bisa kenal lebih banyak orang, keuntungan hasil buah-buahnya, keuntungan hasil bibitnya, dan bibit itu yang membuat juga masyarakat di sini, Mas. Jadi keuntungan yang saya dapat adalah melibatkan orang banyak. Secara kebahagiaan saya itu, jadi kalau nilai keuntungan secara cuan, nilai keuntungan rupiahnya kami sudah dapat, dan warga masyarakat kami juga sudah dapat keuntungan itu. Tapi keuntungan saya hari ini yang lebih adalah keuntungan perubahan perilaku masyarakat. Jadi dari situlah kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat, sehingga masyarakat sekarang sudah semuanya mendapatkan keuntungan yang luar biasa menurut tolak ukur saya. Jadi kalau berbicara saya membangun usaha ini, saya melihatnya hanya simpel saja sih sebenarnya. Untuk beribadah saja kalau kita berjamaah, sholat di masjid, pasti pahalanya
juga banyak. Apa salahnya kalau saya membangun usaha ini bersama-sama dengan masyarakat? Artinya juga berjamaah, sehingga tanaman mereka juga mendapatkan hasil. Mereka artinya terjaga semuanya lah. Jadi seperti kebun-kebun saya, di sini ada 6 kebun. Saya tidak ada pagar satupun di kebun-kebun saya. Bahkan buah yang menjuntai ke jalan-jalan juga tidak ada yang jaga dan tidak pernah hilang. Nah, artinya kerelaan saya itu mungkin dampaknya dari situ. Dari melibatkan orang banyak sehingga kebun saya juga sudah terjaga dengan sendirinya. Bibit itu yang nyetor masyarakat ya Pak? Masyarakat dari bibit mereka. Kita punya program namanya program pemberdayaan masyarakat. Saya namakan program mendadak kaya. Program mendadak kaya itu bukan berarti kami sombong, enggak, tapi saya lebih memotivasi masyarakat Desa Jambu supaya mereka termotivasi sehingga berkeinginan kuat untuk mengikuti program itu. Jadi mulai membuat bibit, menjual buahnya, menanam, itu salah satu programnya itu. Mereka membuat bibit tersetor ke sini, kita yang mencari marketnya keluar. Produk yang membanggakan ya ketika kita menjual produk kita tanpa mengalami kendala. Artinya kalau berbicara sebuah usaha itu ada pasang surut. Karena kita ya mungkin berkah dan barokahnya dari orang banyak, satu itu. Yang kedua, saya selalu aktif untuk bersosial media, selalu aktif posting dan upload. Sehingga pada saat musim kemarau seperti ini, kunjungan di kebun saya tetap stabil, tidak mengalami fluktuatif. Jadi kalau berbicara penjualan bibit di saat musim kemarau ini pastilah berkurang. Namun alhamdulillah saya masih stabil terus, sama saja menurut saya. Penjualan bibit nilai fantastis karena banyak di daerah-daerah. Kalau saya mengirim bibit kan hampir seluruh Indonesia, termasuk dan pendampingannya. Jadi contoh saya menanam di Bogor itu, mereka membeli bibit untuk menanam 123 hektar, satu kawasan. 123 hektar itu kan juga sudah banyak bibit. Jadi bibit kita supply dari sini ke sana. Di Aceh juga gitu, di Padang, di Medan, ke depan ini besok juga di Kalteng, Palangkaraya. Jadi mereka rata-rata menanam itu, yang dari saya itu nanam 20 hektar, 30 hektar, 10 hektar. Tapi tetap kita layani ketika orang membeli satu pohon. Karena tujuan besar saya adalah menghijaukan bumi kita. Itu. Sosial media yang orang membeli produk kita itu kan bukan karena produk kita, Mas. Kalau saya menganalisa, orang semua boleh punya produk. Di Indonesia yang menjual bibit juga banyak, tidak hanya saya. Tapi kenapa orang juga milih-milih? Karena branding personalnya menurut saya, bagaimana kita, pribadi kita bisa dijual ke orang. Rasa tanggung jawab kita, komitmen kita, amanah kita yang kita jual. Sehingga produk itu tentu saja mengalir mengikuti kita. Kalau produk kita bagus, produk kita yang luar biasa, tapi secara market branding personal kita tidak ada pengakuan, ya itu belum tentu kalau laku juga. Saya kira itu. Membangun personal branding salah satu adalah mempercayakan kepada masyarakat secara luas apa yang kita punya, apa yang bisa kita sampaikan, tentu saja real, bisa dimengerti oleh masyarakat. Kalau mungkin edukasi bisa dimengerti oleh masyarakat. Kita mampu menerjemahkan kebun, mulai dari pola-pola desain, layout, cluster, mulai perawatannya, cara membuahkan. Kebetulan saya juga hafal tentang pestisida. Jadi obat-obat tentang bahan aktif itu saya sedikit banyak hafal. Jadi mereka mungkin lebih percaya dari situ. Dan yang jelas kepercayaan itu bisa kita kuatkan ketika kita punya sebuah produk. Produk yang sudah terlihat bukti konkretnya. Nah, alpukat untuk andalan saya karena saya berada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri punya gunung, namanya Gunung Kelut. Maka saya ada produk alpukat yang saya namakan sendiri, namanya alpukat kelut. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi haki saya, hak kekayaan intelektual. Sudah sertifikatnya juga sudah terbit. Jadi alpukat kelut itu memang luar biasa, Mas. Saat ini di Indonesia sudah banyak yang mengenal, sehingga baik buahnya maupun bibitnya itu adalah best seller saat ini.
Kalau berbicara flashback ke belakang, titik terendah saya adalah saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan, saya hanya bisa makan, ada di belakang itu ada tanaman jambu. Saya juga sudah terbiasa dengan istri dan keluarga makan jambu dulu, nanti makannya nunggu dulu, itu sudah terbiasa. Karena saya juga hanya angon kambing, gembala kambing, dan hutang saya juga pada waktu itu sangat banyak sekali, sehingga tekanan batin saya, tekanan untuk kondisi saya itu seakan-akan tidak bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk itu. Bagus, itu kondisi yang sangat jauh sekali, bagus. Jenengan tidak bisa makan dan pencapaian sekarang yang di atas rata-rata orang. Dulu di bawah rata-rata orang. Sekarang Ya, di betul. atas jauh rata-rata orang. Itu apa? Ya, itu tadi. Saya itu mungkin dari mengembala kambing itu dapat pelajaran banyak. Dapat pelajaran banyak artinya saya harus konsentrasi. Pada waktu itu saya mengembala kambing juga, kambing saya luar biasa. Luar biasa sehatnya, luar biasa perkembangannya, sehingga saya punya kambing-kambing banyak sehingga bisa beli motor dari hasil kambing. Bisa bayar cicilan hutang karena saya masih punya tinggalan hutang. Ada falsafah Jawa yang saya selalu ingin menerjemahkan, sapa wong kang tekun gondeli teken bakal katekan. Nah, tinggal kita mengimplementasikannya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan sapa wong kang tekun gondeli teken bakal katekan, itu falsafah Jawa. Kalau sekarang mungkin ya bahasanya barang siapa yang kreatif, adaptif, inovatif, maka akan menjadi orang-orang yang survive. Mungkin seperti itulah, tapi kan kita terjemahkan. Kalau falsafah Jawa itu tekun gondeli teken. Tekenmu itu apa? Tekenmu itu adalah angon wedhus. Ya tekuni angon wedhus dengan benar, dengan baik. Berarti di situ harus merawat kambingnya dan lain sebagainya. Kalau tekenmu itu sebuah usahamu itu adalah berkebun, ya tekuni, maka kamu akan bakal kesampaian, bakal teko. Apapun bentuk usaha kita. Saya berangkat dari awal tukang stek keliling, sekarang sudah menjadi pekebun juga tetap mengondisikan bisa nyetek. Nyetek itu adalah sebuah karya ya, karya kecil meskipun nyambung dari biji untuk dijadikan generasi, dijadikan merubah generasi yang lebih bagus. Nyetek itu adalah bagian dari karya kecil. Sekecil apapun karya kita, kalau kita menghargai karya itu, dan tentu saja kita wajib menghargai karya orang lain, sekecil apapun, tidak menutup kemungkinan karya itu akan menjadi karya yang lebih besar. Saya Agus Joko Susilo selaku founder Desa Wisata Jambu. Lokasi ini namanya Tabu Lampot Indonesia, tanaman buah dalam pot Indonesia, bertempat di Desa Jambu, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.